Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi diskusi hari ini yang berjudul Ekonomi Politik Globalisasi. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu yang pertama Nikmatus Zulfa NIM 12402183319 dan yang kedua Eka Diani Maedita 12402183320 dan yang ketiga adalah saya sendiri Ella Sylvia Kurniawati NIM 12402183366. Langsung kepada pembahasan. Daftar pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama Organisasi Perdagangan Internasional, yang kedua faktor-faktor yang mendorong globalisasi, yang ketiga janji-janji globalisasi, yang keempat dampak globalisasi ekonomi pada negara, yang kelima kecaman terhadap globalisasi, dan yang keenam yaitu bangkitnya nasionalisme, perlunya Indonesia mengambil sikap. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama Organisasi Perdagangan Internasional. Oke, yang perlu kita ketahui yaitu dalam Organisasi Perdagangan Internasional pada tahun 80 sampai 90-an perekonomian dunia mengalami kegangguan dalam stabilitas perdagangan internasional. Sehingga pada Mei 1927 dilahirkan suatu konferensi ekonomi dunia. Dalam konferensi ini, negara-negara telah melakukan penyusunan peraturan dan telah melakukan berbagai perjanjian perdagangan secara multilateral. Hingga pada tahun 1947, sebuah kesepakatan terkait perjanjian umum tarif serta perdagangan atau yang lebih dikenal dengan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT berhasil dibentuk untuk mengatur arus perdagangan bebas. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, GATT ini telah melakukan beberapa perundingan dan hasilnya adalah membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional multilateral yang lebih dikenal kita sebagai World Trade Organization atau WTO yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. Selanjutnya, apa sih WTO itu? WTO adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam perdagangan internasional yang bertugas dalam mengawasi berbagai peraturan perdagangan lintas bangsa. Termasuk di dalamnya kebijakan perjanjian perdagangan bebas, penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota, dan sebagai forum diskusi. Tujuan dari dibentuknya WTO yaitu yang pertama, mendukung pelaksanaan peraturan dan penyelenggaraan dalam persetujuan yang telah dicapai demi mewujudkan sasaran dalam perjanjian tersebut. Tujuan yang kedua, sebagai forum perundingan. Yang ketiga, mengatur pelaksanaannya ketentuan perihal penyelesaian sengketa perdagangan. Yang keempat, mengatur mekanisme peninjauan dalam kebijakan yang ada di bidang perdagangan. Dan yang terakhir yaitu membentuk kerangka yang berguna untuk menentukan kebijakan ekonomi global yang bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF serta Bank Dunia. Selanjutnya, WTO dalam melaksanakan tugasnya, sasaran-sasaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, non-diskriminasi. Artinya, sebuah negara tidak diperbolehkan dalam membedakan hal dagang pada satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua, lebih terbuka. Yang ketiga, diprediksi dan transparan. Yang keempat, lebih kompetitif. Yang selanjutnya, lebih bermanfaat. Artinya, diharapkan lebih bermanfaat bagi negara-negara yang kurang berkembang. Dan yang terakhir yaitu lindungi lingkungan. Artinya, perjanjian yang mengizinkan anggota untuk mengambil langkah dalam halnya melindungi perihal seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, hewan, dan yang lainnya. 5 prinsip dasar WTO. Yang pertama, perlakuan yang adil untuk semua anggota
atau Most Favored Nation Treatment atau MFN. Prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan komitmen yang telah dibuat atau ditandatangani harus diperlakukan secara sama menyeluruh kepada semua negara anggota WTO dalam azas non-diskriminasi secara tanpa bersyarat. Yang kedua, pengikatan tarif atau tarif binding. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT 1994 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat biaya masuk atau tarifnya harus diikat atau legally bound. Dan yang ketiga yaitu perlakuan nasional atau national treatment. Prinsip yang diatur dalam pasal 3 GATT 1994 yang menyatakan bahwa persyaratan suatu negara tidak diperkenankan untuk memberlakukan diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri. Yang keempat, perlindungan hanya melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam pasal 11 yang mensyaratkan agar bahwa perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan melalui tarif. Dan yang terakhir atau yang nomor 5 yaitu perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang atau Special and Differential Treatment for Developing Countries atau SND. Artinya, semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Artinya, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara yang sedang berkembang atau anggota dari WTO ini untuk melaksanakan persetujuan dari WTO. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendorong globalisasi. Faktor-faktor yang mendorong globalisasi ada dua. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan membuat jarak antar negara semakin dekat. Kemajuan teknologi telah memfasilitasi transportasi antar tempat dunia menjadi semakin dekat, membuat transaksi ekonomi bisa melewati batas negara, menciptakan kesamaan dalam cita rasa dan memperlancar arus komunikasi. Dengan kemajuan teknologi, hambatan jarak bagi semua aktivitas yang berskala global dapat dikurangi sampai batas minimal dan kemudian berpeluang untuk menciptakan saling ketergantungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya di arena global. Yang kedua yaitu terjadinya konvergensi dalam kebijakan ekonomi, politik dan kebudayaan antar negara. Dari sisi kebijakan ekonomi, sesungguhnya kecenderungan konvergensi sudah bisa dilihat sejak 2 dasawarsa terakhir yang dikenal dengan fenomena kejayaan aliran ekonomi neoklasik. Selanjutnya yang ketiga yaitu janji-janji globalisasi. Dampak positif yang dijanjikan globalisasi sangat banyak. Selain menjanjikan memperlancar arus transportasi dan informasi, memberikan akses dan alih pengetahuan, memperpanjang usia harapan hidup, melayani masyarakat lebih baik lagi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, membuat harga lebih murah, meningkatkan standar hidup, mengurangi kemiskinan, mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja wanita dan anak-anak. Selain daftar kehebatan di atas, globalisasi juga dipandang sebagai salah satu pendorong lahirnya lembaga atau badan yang memberikan banyak bantuan modal, seperti World Bank dan IMF, lembaga yang merupakan wadah pasar bebas atau WTO, institusi intergovernmental untuk bantuan perdamaian atau PBB, perburuhan atau ILO, pendidikan atau UNICEF, kesehatan atau WHO, dan juga lembaga bantuan sosial atau Palang Merah Internasional.
Akan tetapi, di balik janji-janji yang dilontarkan oleh globalisasi, terdapat berbagai fenomena yang membuktikan bahwa janji tersebut adalah mitos belaka. Yang pertama yaitu IMF dan World Bank selalu berusaha meyakinkan bahwa liberalisasi dan globalisasi akan memicu pertumbuhan. Padahal belum ada teori maupun bukti bahwa liberalisasi pasar betul-betul dapat memacu pertumbuhan. Pasar bebas justru membuat pasar domestik tidak efisien jika ada pihak-pihak melakukan monopoli. Masuknya produk asing justru mendesak dan mematikan produk dalam negeri, sehingga bukannya pertumbuhan yang timbul tapi justru pengangguran, terutama di sektor industri dan pertanian. Yang kedua, bahwa globalisasi akan membantu negara-negara sedang berkembang meningkatkan ekspor dan menyediakan barang dan jasa dengan harga murah. Hal ini juga cuma janji kosong, karena pada kenyataannya negara sedang berkembang justru berhadapan dengan produk dari negara maju yang lebih berkualitas dan harga yang lebih murah, sedangkan produk negara sedang berkembang sulit masuk ke pasar negara maju karena hambatan dengan berbagai cara. Yang ketiga yaitu globalisasi akan menciptakan lapangan kerja. Hal ini memang tujuan utama didirikan IMF, Bank Dunia, GATT seperti disarankan oleh J.M. Keynes, yakni untuk mengatasi kegagalan pasar dan mendorong peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Fakta di lapangan ternyata berbicara lain. Justru munculnya TNCS di negara berkembang menimbulkan pengangguran karena biasanya bisnisnya bersifat kapital intensif dan high teknologi. Selanjutnya yang keempat yaitu dampak globalisasi ekonomi pada negara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia sedang menghadapi persaingan baru dari negara-negara maju yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas baik dan harga yang bersaing. Sedang produk Indonesia sulit masuk ke pasar negara maju karena dihambat dengan pencabutan fasilitas kemudahan ekspor yang bernama GSP. GSP ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat kepada sejumlah negara untuk mengurangi dan menghilangkan pajak impor bagi negara yang dianggap berdagang secara sehat dengan Amerika Serikat. Indonesia diembargo dalam mengadakan alat militer dan juga perdagangan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Tekanan paling keras dilakukan Amerika Serikat terhadap negara industri baru di Asia Timur termasuk Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian nasional karena masuknya produk asing, embargo dan proteksi negara tujuan ekspor khususnya Amerika Serikat menjadi daya saing produk domestik lemah dan munculnya efek domino karena tutupnya sejumlah industri, yaitu PHK dan pengangguran. Perluasan ekspor Indonesia terasa semakin berat sejak dicabutnya GSP tahun 2005. Belum lagi halangan masuk yang sengaja diciptakan oleh negara maju sehingga ekspor tekstil Indonesia tidak memiliki kuota untuk masuk pasar Amerika Serikat. Globalisasi mampu mengendalikan demokrasi, bahkan bertindak lebih jauh dengan mendikte apa yang harus dilakukan pemenang pemilu yang diselenggarakan secara demokratis sekalipun. Untuk poin kelima mengenai kecaman terhadap globalisasi. Adanya globalisasi tidak menjamin sebuah keadilan dan juga mendorong semangat untuk saling mengalahkan satu sama lain. Alasan lain yang menyebabkan orang takut akan adanya globalisasi yaitu karena proses globalisasi yang lepas kontrol dari siapapun.
di mana pasar tanpa wajah akan muncul menjadi sebuah kekuatan yang mampu menenggelamkan semua kepedulian terhadap masalah buruh dan juga masalah sosial lainnya. Globalisasi hanya menciptakan kesempatan bagi yang memiliki akses pada institusi-institusi global, tetapi di sisi lain mengeksploitasi dan memarginalkan pihak-pihak yang tidak memiliki akses. Globalisasi juga mempengaruhi percepatan degradasi lingkungan. Untuk poin yang keenam yaitu bangkitnya nasionalisme dan perlunya Indonesia dalam mengambil sikap. Nasionalisme pada era globalisasi dapat dibangun dengan tujuan memasang keamanan atau ketahanan demi menahan serbuan kekuatan-kekuatan transnasional yang sifatnya merusak. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh adanya globalisasi tidak hanya semakin kompleks, melainkan melintasi batas-batas nasional dan konsekuensinya yang sangat mempengaruhi dan menimbulkan dampak yang tidak dapat dihindari bagi seluruh warga yang ada di dunia. Kecenderungan dalam politik dunia yaitu melemahkan negara bangsa. Kecenderungan itu terjadi baik karena alasan normatif maupun ekonomi. Banyak negara yang terlalu kuat untuk menindas negara-negara tetangga, bahkan juga warganya sendiri. Pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi global cenderung mengikis otonomi negara bangsa dan menimbulkan ketimpangan. Dengan menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi kepada generasi muda, maka bangsa Indonesia akan bisa keluar dari berbagai macam masalah yang dialami. Dan pada akhirnya bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya yaitu sebagai negara yang adil dan makmur. Karakteristik dari nasionalisme yang dimiliki seseorang digambarkan oleh beberapa ahli dengan menunjukkan sikap-sikap tertentu yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Qadiran menyebutkan bahwa hasrat-hasrat untuk berprestasi, berencana, bertanggung jawab, keterbukaan, kemandirian, kehormatan, rasionalitas, dan keadilan merupakan sendi-sendi utama dalam kualitas berbangsa dan bernegara. Sproul juga mengkaitkan sikap nasionalisme dalam negara modern dengan keterlibatan warga negara terhadap kegiatan politik, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Perkembangan sebuah negara harus mampu mendorong setiap warganya menjadi seorang manusia modern yang diperlukan dalam sebuah pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.